3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Anita Febriana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang beriman. Seperti apa? Yuk kita lanjut video berikut ini. Nah, iman dalam bahasa adalah perbuatan. Sedangkan iman secara istilah adalah mengucap dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Iman dalam bahasa Arab yaitu mukmin atau mukminun yang kita kenal atau kita baca sering di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran pun telah menjawab dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Yuk kita baca bareng-bareng ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa yaghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman sebenarnya, yang meliputi antara lain memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 pada awal ayat tersebut, yaitu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berimanlah menyebut asma Allah, maka gemetarlah hatinya. Nah, dari ayat tersebut kita bisa tahu hanya orang-orang yang berimanlah gemetar hatinya. Apabila ada rasa takut kepada Allah, maka justru rasa takut itu mengagungkan asma Allah. Dan jika apabila mereka berkeinginan untuk melakukan dosa seperti maksiat dan lain-lain, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupakan perbuatan tersebut dan tinggalkan perbuatan tersebut. Dikisahkan pada zaman Nabi Yusuf alaihi wassalam dan orang-orang yang beriman dengan gemetar hatinya manakala digoda dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
Dengan gemetar hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf pun lebih memilih ditusuk besi tajam dibandingkan menyentuh dengan lawan jenis. Berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Tidak takut dengan murkanya Allah. Maksiat di mana-mana, perbuatan dosa lain di mana-mana. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua dijauhkan dengan dosa-dosa yang besar ini. Dan itulah termasuk salah satu golongan yang dijamin dilindungi pada hari kiamat nanti. Poin yang kedua yaitu bertambah imannya pada saat dibacakan ayat-ayat Allah. Dan Allah pun berfirman dalam kelanjutan ayat tersebut, yaitu wa iza tuliat alaihim ayatuhu wa zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Dengan hal ini, maka iman kita akan bertambah dengan dibacanya Al-Quran, baik sendiri maupun dengan orang lain. Dan poin yang ketiga yaitu bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman, kelanjutan ayat tersebut yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Orang-orang yang beriman itu menyadarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan benda, langit, cincin atau kris selainnya. Karena orang-orang yang beriman itu bahwa tidak akan terwujud kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika terjadilah, maka terjadilah. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Poin yang keempat yaitu mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kelanjutan ayat tersebut yaitu allazina yuqimunas shalah, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat yaitu bukti tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka sholat adalah tiang agama. Dengan menegakkan sholat, maka diri kita mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menegakkan sholat, maka kita tegakkan agama kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak menegakkan sholat atau mengabaikan sholat, maka agama kita akan runtuh, akan jatuh. Maka dari itu, kita jangan abaikan sholat. Sholatlah pada tepat waktu, sebagaimana kita sebagai orang-orang beriman. Nah, pada poin yang kelima, yaitu gemar berinfak di jalan Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman, ayat yang ketiga, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka yang berinfak rezeki diberikan kepada mereka. Maka itulah ciri-ciri orang yang beriman sebenarnya, yang gemar berinfak sedekah. Dan Allah telah menyebutkan dalam ayat yang keempat, yaitu ulaika humul mu'minuna haqqan wa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqan karim. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang beriman, yang memperoleh derajat tinggi di sisi Allah dan mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, jadi kesimpulan pada surah Al-Anfal ayat 2-4 yaitu mengandung arti bahwa ciri-ciri orang yang beriman sebenarnya yaitu gemetar hatinya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertawakal di jalan Allah dan selalu mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, jadi kesimpulan kandungan dari ayat-ayat Allah yaitu surah Al-Anfal ayat 2-4 yaitu menjelaskan tentang gemetar hatinya terhadap keagungan Allah, bertambah imannya terhadap ayat-ayat Allah, mendirikan sholat dan bertawakal kepada Allah, dan tak lupa juga berinfak di jalan Allah. Demikianlah apa yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat kepada kalian semua, dan semoga kita menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.